Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are the first group. Good afternoon, everyone. Thank you for being here today. Before we begin, let us introduce ourselves. My name is Anissa Rizky Mahatini, and my teammates are Mutia Rahmi, Siti Salasia, Erliana Andini, dan Serlinda Zahra Kusita. We are excited to have this opportunity to present news item in this presentation. We will be discussing definition, social functions, structure, types, and language features. We hope you find this session informative and engaging. Let's get started. The first is definition. News item is a factual report about an event that is currently happening or has already occurred. These characteristics include being factual, up-to-date, objective, engaging, and having a clear character. Headline, like, body. It is usually written based on the 5W and 1H element to ensure complete information. And next, social function of news text. The primary function of news text is to inform, educate, and engage the public in understanding even issues or developments that affect social life. News also plays a role in shaping public opinion, influencing social behavior, and helping people make informed decisions. Yang artinya, fungsi sosial news text, fungsi utama teks berita adalah untuk memberikan informasi, mendidik, serta melibatkan masyarakat dalam memahami peristiwa, isu atau perkembangan yang memengaruhi kehidupan sosial. Berita juga berperan dalam membentuk opini publik, memengaruhi perilaku sosial, dan membantu masyarakat dalam mengambil keputusan yang tepat. The structure of news item usually consists of three main parts. The first is headline, yaitu judul. Bagian ini menjelaskan ringkasan singkat yang informatif dan menarik perhatian pembaca. The second is lead, yaitu pembuka atau isi utama. Di bagian ini terdapat informasi yang sangat penting yang biasanya berisi tentang 5W dan 1H, yaitu how, what, when, where, why, dan how. Ini adalah inti dari berita. And third is body, yaitu tubuh berita. Bagian ini menjelaskan lebih rinci atau menjelaskan isi berita dengan detail tambahan seperti kutipan narasumber, data pendukung, dan latar belakang kejadian. And the last is conclusion atau penutup. Di bagian ini adalah berisi kesimpulan, dampak, atau latar belakang terkait peristiwa tersebut. Types of news text. Below are various types of news text commonly found in mass media: hard news, soft news, feature news, investigative news, opinion news, crime news, economic news, political news, sport news, and international news. Artinya, jenis-jenis news text. Berikut adalah berbagai jenis teks berita yang umum ditemukan dalam media massa. Pertama, hard news. Berita yang menyampaikan informasi secara langsung dengan fakta objektif seperti bencana alam, kecelakaan, atau peristiwa besar. Yang kedua, soft news. Berita yang lebih berfokus pada gaya hiburan atau cerita menarik yang tidak terlalu mendesak. Ketiga, feature news. Berita mendalam yang menggali lebih dalam mengenai cerita atau latar belakang suatu peristiwa. Keempat, investigative news. Berita yang
Berita yang dihasilkan melalui penelitian mendalam untuk mengungkap fakta tersembunyi atau isu yang belum diketahui publik. Kelima, opinion news. Berita yang berisi opini atau pandangan dari seseorang penulis atau ahli mengenai suatu isu. Keenam, crime news. Berita yang meliput peristiwa kriminal seperti pencurian, pembunuhan, atau kasus korupsi. Ketujuh, economic news. Berita yang berhubungan dengan ekonomi seperti laporan pasar saham atau kebijakan ekonomi pemerintah. Kedelapan, political news. Berita yang mengenai politik, pemerintah, atau kebijakan yang dibuat oleh tokoh. Sebelum pelajaran hari ini telah selesai, sampai jumpa Senin pagi dengan semangat belajar baru. Our lessons have ended for today. See you on Monday morning with a new learning spirit. Take care and well and have a nice weekend. Kesembilan, sport news. Sebelum pelajaran hari ini telah selesai, sampai jumpa Senin pagi dengan semangat belajar baru. Our lessons have ended for today. See you on Monday morning with a new learning spirit. Take care and well and have a nice weekend. Kesembilan, sport news. Berita tentang dunia olahraga seperti hasil pertandingan, berita atlet, atau jadwal pertandingan. Yang terakhir, ada international news. Berita yang membahas peristiwa atau isu yang terjadi di luar negeri atau melibatkan hubungan internasional. And the last is language feature in news item. Common linguistic features used in news text include factual information, short concise sentence, formal language, action verb, past tense, direct and indirect speech, passive voice, and adverb of time and place. Nah, ciri kebahasan yang umum digunakan dalam teks berita meliputi factual information, yaitu menggunakan fakta dan data yang jelas serta dapat diverifikasi. Kemudian short concise sentence, kalimatnya cenderung singkat, padat, dan langsung ke inti. Yang ketiga ada formal language, menggunakan bahasa yang resmi dan objektif. Yang keempat ada action verbs, banyak menggunakan kata kerja untuk mendeskripsikan kejadian, misalnya rescue, announce, dan investigate. Past tense biasanya menggunakan bentuk lampau karena berita melaporkan kejadian yang sudah terjadi. Direct and indirect speech, sering ada kutipan langsung maupun tidak langsung dari narasumber. Adverbs of time and place, menggunakan kata keterangan waktu dan tempat, misalnya yesterday, last night, or in Jakarta. Yang terakhir ada passive voice, itu digunakan untuk menekankan peristiwa lebih dari subjek. Nah, contoh dari news item ini, new law was passed by the government. Ini salah satu contoh teks berita. Nah, masuk di passive voice-nya karena di sini ada pass by. Pass ini verb 3. Jadi kesimpulannya, teks berita adalah laporan faktual tentang suatu peristiwa yang sedang terjadi atau telah terjadi. Ciri-ciri teks berita meliputi faktual, terkini, objektif, menarik, serta memiliki struktur yang jelas seperti headline, lead, dan body. Biasanya, teks berita ditulis berdasarkan 5W dan 1H, yaitu what, who, when, where, why, dan how, untuk memastikan informasi yang disampaikan lengkap dan jelas. That's our presentation. We do hope that our presentation will be useful in our life in this world and the hereafter. As human beings, we realize that we could make a mistake, so we apologize to you all, and we don't forget to say thanks so much for your nice attention. The last we say, wassalamualaikum warahmatullahi